warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bab beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebagai bentuk kesiapan teman-teman untuk mengikuti pembelajaran ini, silakan rapikan dulu bukunya, kemudian alat tulisnya, termasuk buku cetaknya juga. Sudah siap? Ya. Baik, untuk hari ini semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Ya, Nah, baik, itu menunjukkan kalau teman-teman semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk sebagai pembukaan awal sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya kita nanti lebih semangat untuk belajar. Silakan dibantu Nanda Ahmad. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, terima kasih Ananda Ahmad sudah memandu berdoa hari ini. Dilanjutkan menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk daripada patriotisme kita. Silakan Ananda Ahmad. Baik teman-temanku, mari kita mendengarkan nasional dengan ikut dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih kepada Ananda Ahmad. Silakan kembali. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah. Kita ingin mengetahui bagaimana kita bisa meyakini, kemudian percaya kepada malaikat Allah, kemudian kita mengetahui perbedaan malaikat Allah dengan makhluk yang lain seperti jin, manusia, dan juga siapa saja malaikat-malaikat Allah itu. Maka akan kita minggu lalu kita sudah mempelajari tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, diantaranya Asmaul Husna yang kita pelajari minggu lalu adalah As-Sami. Siapa yang tahu artinya As-Sami? Saya paham. Oke, apa artinya? Maha mendengar, luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Al-Bashir. Apa artinya Al-Bashir? Ya, artinya Allah Maha melihat. Jadi hati-hati dalam bersikap dan berbuat karena Allah Maha melihat. Lalu yang terakhir adalah Al-Khabir. Nah, siapa yang tahu artinya Al-Khabir? Apa itu? Maha teliti. Baik, terima kasih, luar biasa anakku. Kemudian hari ini kita akan mempelajari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, apa itu beriman? Lalu malaikat itu apa? Sifat-sifat malaikat itu seperti apa? Kemudian tugas dan daripada malaikat itu apa saja? Nah, nanti akan kita pelajari hari ini dengan melalui kita menyaksikan tayangan video pembelajaran hari ini.
Maka persiapkan alat tulisnya, catat nanti poin yang Anda dapat dari video pembelajaran ini. Karena nanti akan kita akhiri dengan mengerjakan tugas setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Sudah siap anak-anakku? Siap. Kalau sudah siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di pembelajaran ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, yakni akan dari kata-kata. Lama dia bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah dan juga manusia. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan merupakan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memuji? Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk hayat, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan malaikat dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ada yang bersayap, ada yang besar, dan lain sebagainya. Terkait dengan malaikat, Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lahu ma fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun." Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai kesanggup untuk menyembah dan tiada pula merasanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Menurut ayat tersebut, malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, tak pernah mempunyai rasa angkuh atau sombong, dan juga tak punya rasa letih atau lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sifat-sifat malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Adapun sifat-sifat dan baik anak-anakku, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok dari tugas yang sudah dikerjakan. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perbedaan malaikat jin dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya ilahi. Jin dan manusia, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Ketaatan kepada Allah. Malaikat selalu taat kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Jin ada yang taat, ada yang tidak. Manusia ada yang taat, ada yang tidak. Sifat-sifat lainnya, malaikat dapat dilihat, tidak makan dan minum, tidak memiliki nafsu, tidak berjenis kelamin, pikirannya lurus.
dengan jin bisa dapat dilihat, memiliki hawa nafsu, makan dan minum, pikirannya berubah. Manusia dapat dilihat, makan dan minum, memiliki hawa nafsu, pikirannya berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan berikan tepuk tangan untuk untuk selanjutnya tadi kita sudah dengarkan dari kelompok 1 yaitu presentasi perbedaan antara malaikat, jin dan juga manusia. Nah, yang sekarang kelompok 2 akan presentasikan tentang nama-nama malaikat ikut tugasnya masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ririn Jaka akan menyampaikan tugas malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril atau Kudus, tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur awan, menurunkan hujan, membagi rezeki. Ketiga, Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Keempat, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa jin, iblis, dan manusia. Kelima, malaikat Munkar, tugasnya menanyai amal manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir menanyai amal manusia di alam kubur. 7. Malaikat Rokib mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir 10. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 dan kita berikan tepuk tangan. Itulah yang kita pelajari hari ini tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita simpulkan untuk materi kita hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita beriman kalau kita belum mengetahui siapa saja malaikat-malaikat Allah itu, lalu tugasnya seperti apa. Nah, tadi kita sudah mengetahui, sehingga yang pertama kita meneladani ketaatan daripada malaikat terhadap Allah. Lalu yang kedua, ketika kita sudah mengetahui perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin, maka kita bisa memposisikan diri, ternyata kita dan jin sama-sama diperintah untuk bisa taat juga seperti layaknya ketaatan dari malaikat. Dan yang terakhir adalah setelah kita mengetahui nama dan tugas malaikat tadi, kita lebih mawas diri karena ada malaikat yang selalu bersama kita. Malaikat siapa itu? Malaikat Raqib dan Atid. Sehingga harus waspada, kemudian juga harus menjaga amal perbuatan kita. Nah, untuk mengakhiri daripada pertemuan kita hari ini, minggu depan kita akan mempelajari masih terusan untuk beriman kepada malaikat, tapi dalam bentuk wujud sikap, yaitu mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.